Itu kalau kita pencet dia bakal mecah, tek, pecah gitu ya. Itu yang sudah didempul atau dipencet empuk banget kayak permen karet yang belum dikunyah, jadi dipencet ya kenyal saking empuknya. Kalau yang udah pernah benturan pasti udah nggak bulat, mungkin trapesium atau oval atau ya gimana lah. Jadi accident atau karatan parah gitu-gitu buat menutupi, buat melindungi biar nggak makin parah karatnya. Itu warnanya hitam pekat ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Balik lagi dengan saya Edi dari Inspektor Mobil. Kali ini saya akan membahas tentang ciri mobil bekas tabrak dari depan. Ini entah tabraknya ringan, sedang, atau berat. Itu akan saya bahas walaupun nggak lengkap banget ya. Tapi setidaknya bisa buat nandain lah kalau yang kayak gini bekas tabrak, ini segini ringan, segini berat, segini sedang. Meskipun konsumen bakal punya standarnya sendiri nih. Kayak saya contohnya nih, saya tidak akan membeli mobil yang bullheadnya sudah kena. Kalau kap mesin nggak masalah, tapi kalau udah kena bullhead saya nggak. Itu kalau saya. Kalau konsumen kan mungkin beda lagi, mungkin nyampe nunggu rangkanya penyok atau udah las-lasan, udah bengkok dan lain-lain. Nanti saya akan kasih tahu segini ringan, segini sedang, segini berat. Walaupun nanti pada dasarnya akan balik lagi ke masing-masing konsumennya. Tapi setidaknya nanti akan saya sedikit kasih arahan efeknya apa, segini apa, segitu apa. Jadi bisa nentuin, tapi tetap inspektor mobil tidak akan pernah merekomendasikan mobil yang bekas tabrak. Walaupun akhirnya dibeli ya itu kembali ke konsumennya. Mungkin dia ada perhitungan harganya lebih murah atau dananya pas segitu dan yang penting bisa jalan nggak apa-apa, yang penting mesin bagus. Ada yang kayak gitu kan. Kalau inspektor mobil tetap tidak akan merekomendasikan. Ya udah, kita langsung aja lihat ke depan. Semua orang bisa jadi inspektor untuk dirinya sendiri. Ngecek-ngecek mobil di rumah bisa dikit-dikit lah, lihat-lihat apa perbedaannya. Kebanyakan gitu ya. Kalau habis lihat banyak yang ngomong, wah saya ikutin cara-caranya. Ya udah, ini sedikit walaupun nggak lengkap ya. Ayo kita ke depan. Kita udah ada di depan mobil, sekarang ada di depan kap mesin. Kalau bekas tabrak depan udah pasti ya bagian depannya ya. Nanti kita akan melakukan pengecekan pada mobil ini. Nanti kita lihat ciri-cirinya seperti apa nih kalau yang bekas tabrak ya. Nah ini dia, kalau bekas tabrak depan ya udah pasti kita lihat dari bagian depan dulu nih. Ini bagian depannya. Apa sebenarnya yang kita lihat? Biasanya kalau posisinya kap mesinnya tertutup, itu kita bisa lihat kap mesinnya itu tidak simetris ya. Nah ini kalau kita bisa lihat gitu ya, sekilas dari kap mesinnya aja kita bisa lihat dia simetris atau tidak ya. Gitu. Jadi antara celah yang ini dengan yang ini berbeda, bagian kiri dan juga bagian kanan berbeda. Ini bisa lebih renggang, di sana bisa lebih rapet. Itu salah satu cirinya. Kemungkinan bekas nyundul, bekas dibongkar, masangnya kurang benar dan setelan karetnya bisa dilihat. Nah, kita kembali ke kap mesin yang sudah terbuka. Yang pertama kali dilihat. Sebenarnya random aja ya. Cuman yang sering saya lihat adalah saya lihat bautnya dulu nih. Kita bisa tahu nih ya, kap mesin ini pernah dibuka atau belum dari baut. Kalau kap mesin yang udah dibuka ada beberapa kemungkinan. Yang pertama itu habis di repaint. Yang kedua repair dan repaint atau sudah diganti karena bekas benturan. Atau yang ketiga habis turun mesin ya. Atau bisa jadi membuka bagian-bagian part di sini yang harus membuka kap mesin. Ya, itu ada beberapa kemungkinan, tapi yang sering terjadi adalah habis dicat, terus habis turun mesin, habis ganti kap mesin atau habis dempul, habis di repair. Itu yang sering ditemuin. Kalau ini sendiri dilihat, nah ini kan catnya warnanya silver utuh ya. Kalau kita lihat di sudut-sudut segi enamnya ini, kalau kita lihat di sudutnya, itu catnya pasti ngelupas. Kalau dia pernah dibuka, pasti ngelupas. Nggak mungkin
dia masih utuh semua catnya ya, yang dari pabrikannya. Nah contohnya ini nih, lihat ya, itu ngelupas tuh, bagian sudut-sudutnya ngelupas, artinya bautnya sudah dibuka. Untuk baut yang belum dibuka kayak gimana? Nah ini dia baut yang tidak dibuka, belum pernah dibuka ya. Sudut-sudutnya masih rapi, catnya masih utuh. Nah buat cat yang utuh tapi ternyata bekas dibuka terus disemprot lagi, apa cirinya? Biasanya permukaannya kasar, kayak kulit jeruk, dan dipegang-pegang kasar. Nah itu udah dicat ulang, jadi udah dibuka terus dicat ulang, disemprot dengan warna yang sama. Setelah itu kita lihat dari sealer-sealernya ya. Sealer ini ya, ini dia sealer ya. Ini kalau kap mesin yang sudah diganti, dia bakal cuman tekukan gini aja, plat ditekuk ya. Contohnya seperti ini. Nah ini mobil yang kap mesinnya sudah diganti ya, platnya udah ditekuk, belum dikasih sealer. Nah itu ciri yang udah diganti. Terus apalagi ciri yang sudah diganti? Kap mesinnya atau sudah diperbaikan. Biasanya sealernya itu kalau kita pencet, dia bakal pecah gitu ya. Itu yang sudah didempul atau dipencet empuk banget, kayak permen karet yang belum dikunyah, jadi dipencet ya kenyal saking empuknya. Atau yang ketiga keras banget dipencet. Kerasnya kayak gimana? Kayak kita mencet plat, jadi sama kerasnya nih, plat sama silen. Harusnya silen lebih empuk. Nah terus ini keras nggak boleh, lembek nggak boleh. Terus yang bener kayak gimana? Yang bener ya nggak keras nggak lembek. Kalau kita pencet masih meninggalkan jejak kuku, tapi dia bakal ngebalik lagi, bakal hilang sendiri bekasnya. Kalau kita pencet dengan ringan terus dia ngebalik, dia bakal ngilang jejaknya. Dan juga permukaannya juga rapi ya, rata nih, kayak gini kan rapi rata. Tapi ini kasar, pernah kesemprot cat. Nah, kalau dipegang kasar, pernah kesemprot cat ya. Tapi masih ori, belum pernah didempul. Nah, terus bagian sini juga sama semuanya, dilihat kayak gitu, empuk atau tidak ya, ada silennya atau tidak, atau keras banget. Nah nanti, nah ini saya kasih contoh. Nah ini dia ya, ini silen kap mesin yang sudah di repair. Jadi di repair tapi nggak diganti silennya. Nah lihat ya, itu permukaannya rata, keras sama kerasnya. Terus juga ada yang silernya retak, jadi dia udah kena bentur, kegeprek, pasti ini silernya pecah. Kayak gimana yang siler pecah? Nah ini dia gambarnya ya, ini siler pecah kayak gini nih, dia bekas benturan tapi belum dibenerin. Kurang lebih itu semuanya sama, ini keliling sampai sini. Pintu-pintu pun sama ya ngeceknya. Nah ya. Terus mana lagi nih? Kita bisa lihat buletan-buletan ya. Ini ada buletan, ini ada buletan, ini ada buletan. Nah, ini adalah titik atau welding, spot welding, last spot. Nah, last titik. Ini ada last titik, buletan. Kalau dia udah nabrak depan, udah pasti last titiknya rusak. Kalau emang kenceng ya, ininya biasanya rusak terus didempul, last titiknya hilang. Buletannya udah nggak bulat lagi, ini bener-bener bulat. Kalau yang udah pernah benturan pasti udah nggak bulat, mungkin trapesium atau oval atau ya gimana lah. Pokoknya nggak bulat. Kemudian kita lihat juga stikernya. Biasanya kalau kap mesinnya udah repair atau udah ganti, stikernya nggak ada. Ya itu dari kap mesin aja. Kalau emang cuman kap mesinnya doang, itu artinya nyundul ringan ya. Saya pernah beli mobil yang kap mesinnya sudah diganti tapi pilarnya aman, tulang-tulangannya aman. Terus mana lagi? Setelah kap mesin udah, kita cek bagian bullhead atau support. Bullhead atau support radiator. Nah ini kan rapet ya, ini agak susah nih rapet. Kalau mobil jenis ini kita bisa lihat dari last titiknya, buletan, last titik. Nah kalau ini udah rusak gitu ya, udah nggak ada, buletannya udah nggak bulet. Nah itu udah pernah bekas benturan, udah pernah
repair. Ini bagian sini juga ya, sampai sini. Next saya kasih contoh mobil yang emang kelihatan bullheadnya ada di sini ya. Terus dari ini nih penyangganya dulu. Ya kalau emang udah pernah benturan penyangganya ini udah pasti penyok-penyok ya, atau bekas dempul. Biasanya permukaannya nggak rata dan kasar. Kalau ini masih halus. Nah ya, saya kasih contoh untuk mobil yang Avanza ya, yang ada di depan. Nah itu bullhead yang keriting. Sebenarnya udah banyak banget video yang saya post tentang bullhead yang keriting ya, kayak gini ya bullhead yang keriting. Nah terus bagian mana lagi kita bisa lacak semakin jauh, semakin dalam, semakin ke bawah. Ini ada rangka ini ya, ini penghubung antara support radiator atau bullhead dengan rangka yang samping ya. Nah bagian rangka samping sini sampai yang sampai ke apron. Nah, kalau ini udah penyok parah, buletannya udah nggak bulat lagi, artinya bekas tabrak ya. Kalau buletannya udah nggak ada, terus karat-karat. Tapi kalau bagian samping sini harus dilihat dulu. Kalau di atas bagian sini aman, tapi di situ kena, kemungkinan cuman bekas benturan di bawah sini door. Nah benturannya hanya di situ. Kalau hanya di situ kayak gini pun efek jalannya nggak ada ya, efek jalannya nggak ada. Nanti saya jelasin efeknya apa aja. Terus bagian bawah juga ini sama, kita lihat ya. Nah ini kan rangka juga nih, ini rangka, ini ada buletan, ini ada buletan, ada buletan. Itu kalau udah nggak bulet lagi, udah permukaannya udah nggak jelas ya, itu artinya bekas benturan ya. Untuk tahu parah enggaknya kita bisa lihat juga di bagian apron. Ini bagian apron ya, apron. Ini kemarin yang rame-rame spot welding. Kalau ininya udah rusak ya, berarti benturannya nyampe sini. Weldingnya udah nggak ada, udah dikikis atau deket-deket banget, banyak kayak gitu-gitu. Nah itu udah bekas kena. Terus yang bagian sininya juga sama, weldingnya udah nggak ada, itu udah bekas kena dan parah ya. Sampai sini kita lihat ya, weldingnya, dudukannya. Kita lihat juga nyampe bagian dalam sini, apakah di sini udah pernah dilas atau tidak. Bagian sini weldingnya udah nggak ada, nih las titiknya nggak ada. Artinya bekas tabraknya kenceng ya. Sama kanan sama kiri sama ya. Jadi pokoknya bagian rangka-rangka kalau ada penyok kita patut curiga atau las spot. Jadi ini ada las spot gitu ya, kok dipapras ya. Kok las spot ini, las spotnya ada, harusnya ada, kok dipapras. Nah itu berarti dempul. Terus kita lihat lagi bagian bawahnya, lihat bagian kolong bawahnya. Nah bagian-bagian ini juga kan ada las titik ya, las titik. Ini kalau di sini ada las titik, kok ini rusak, ini ada, ini rusak kayak gitu itu. Nah artinya udah bekas reparasi atau bekas perbaikan ya, udah didempul, mungkin juga udah dilas. Nah ini tanda-tandanya apa? Itu ada pelingkut atau anti karat lah, anti karat yang aspal, rust protection kayak gitu lah. Dia penuh hitam-hitam, ada kuning-kuningnya, bekas karatan. Nah itu bekas las-lasan biasanya karena saking rusaknya. Ininya di repair, didempul, terus atau dilas dulu, terus didempul, terus dikasih anti karat. Nah, kalau ini kan bersih nih, kalau bersih ketahuan banget. Tapi biasanya kalau yang udah kenanya parah di anti karat. Jadi ada anti karat yang bawaan. Kalau yang bawaan itu warnanya bukan hitam pekat, tapi warnanya agak coklat-coklat kotor ya, agak coklat-coklat kotor dan bening. Nah ini kalau yang kayak gini-gini bawaan nih. Nah ini bawaan ya, ini rust protection yang bawaan. Tapi ada juga yang emang dipakai setelah terjadi accident atau karatan parah gitu-gitu, buat menutupi, buat melindungi biar nggak makin parah karatnya. Itu warnanya hitam pekat ya. Nah ini saya kasih contoh nih, hitam pekat ya, ini ya hitam pekat banget. Nah dan ada kuning-kuningnya tuh, itu habis dilas, itu udah sampai apron bawah kenanya ya, berarti parah accidentnya. Itu yang bagian bawah. Terus mana lagi nih, kita lihat kolongnya. Ini dilihatnya sama ya, kanan kiri. Lihat kolong-kolongnya ya,
ini sampai mana. Nah, ini kena nggak cross membernya nih? Kalau sampai cross membernya kena berarti parah ya. Biasanya udah pengaruh banget di pemakaian ya. Sangat berpengaruh kalau kaki-kakinya udah kena dipakai, biasanya udah goyang-goyang, udah limbung, atau dudukannya udah geser, dudukan sok. Nah, biasanya apa? Dudukan soknya geser gitu ya. Kalau dihajar dor, nah ini geser dudukannya ya, nggak lempeng lagi. Biasanya ada gap antara yang kanan dan kiri, bukan karena bushingnya, tapi emang karena dudukannya yang rusak. Nah, gapnya seperti apa? Sebenarnya harusnya pakai ukuran yang benar ya, cuman karena biasanya kalau selisihnya sedikit ya orang nggak terlalu notice. Tapi kalau selisihnya banyak, contohnya gini, ini saya pakai 4 jari, saya masukin ke sini, ini ternyata 3 jari aja ya, 3 jari udah pas. Nah nih 3 jari udah pas ya. Ini yang sebelah kanan, kita lihat yang sebelah kiri, 3 jari juga nggak gitu kan. Nah ternyata sama ya, 3 jari juga. Kayaknya selisihnya berapa? Paling berbahaya itu selisihnya 2 jari. Jadi yang sini bisa 4 jari, yang sana cuma 2. Contohnya sini cuma 2, yang di sana selahnya sampai 4 jari. Artinya ada yang geser ke belakang mundur ya. Tapi itu berlaku untuk leather frame. Untuk monokok biasanya cuma selisih 1 jari aja atau 1 senti aja. Dia karena bushing shocknya yang rusak, bukan karena bekas benturan. Ini celahnya antara belakang ya, bukan atas bawah. Atas bawah mah dari baru juga banyak yang miring-miring. Selisihnya beda, ini bagian atas yang sebelah kanan sama yang sebelah kiri beda. Tapi kalau bekas accident dia pasti kedorong ke belakang. Dor, ini kedorong, celahnya rapet, yang sebelah sana lebih longgar celahnya. Itu contohnya. Nah seperti ini ya video yang sumbu rodanya udah geser nih. Ini pasti udah nggak enak dipakai jalannya ya. Tuh perbedaan celahnya ada ya, yang satu rapet, yang satu lebih longgar. Kurang lebih itulah. Kalau buat bumper apron ya udah kelihatan lah kalau didempul kayak gimana. Permukaan kasar, tebel, diketok bunyinya tep-tep, atau pakai pen scanner kita colok itu tebel atau enggak. Gampang banget itu, tapi untuk rangka ini yang susah. Nggak semua orang ngerti, jadi saya kasih tahu. Intinya kuncinya di spot welding, las titik. Kuncinya di bagian las titik dimanapun juga, dan juga sealer. Terutama rangka-rangka ini juga jangan sampai bengkok-bengkok ya. Ini kan udah lempeng ya, kalau udah bengkok, permukaannya nggak rata, itu harus diwaspadai. Terus efeknya apa? Kalau kap mesin doang sebenarnya nggak ada efeknya. Tapi ketika kita jualan, yang belinya tahu atau dia buat bisnis, biasanya dipakai buat nawar. Saya pernah jual ditawar sampai 5 juta kalau nggak salah itu. Ditawarnya sampai 5 juta dari harga angkatan normal. Contohnya penjual ini biasanya belinya 100 karena dia lihat kap mesinnya udah dibuka, dia bakal nawar mungkin 95 gitu. Kurang lebih gitu. Terus sampai bullhead atau support, kalau sampai segini apa efeknya? Biasanya dudukan radiatornya geser, alias radiatornya geser, ada ngangkat sedikit. Efeknya paling suatu saat radiatornya mungkin bisa bocor tiba-tiba, atau selang-selang AC-nya juga bisa bocor tiba-tiba karena habis kena dorongan gitu kan. Ini contohnya, ini kena dorongan door, ininya kena. AC-nya juga bisa bocor tiba-tiba, freonnya bocor, AC-nya habis. Paling itu. Untuk bullet sendiri ada beberapa part yang bisa diganti. Untuk pengaruh jalan sejauh ini sih kalau bullet belum sangat mempengaruhi perjalanan berkendara ya. Maksudnya belum mempengaruhi berkendara di kecepatan tinggi. Sepertinya belum, kalau hanya bullheadnya aja. Lagi-lagi resikonya ketika jual lagi, yang beli tahu itu mungkin bisa ditawar rendah ya, atau ditawar murah, atau mungkin ada yang emang nggak suka bullheadnya kena. Kayak saya ini, saya nggak suka banget kalau beli mobil bullheadnya kena, atau belanja mobil buatnya kena. Walaupun murah saya pasti reject, nggak akan beli. Walaupun itu salesnya dekat sama saya nggak peduli. Oke.
kurang lebih itu. Tapi kalau yang udah sampai sumbu roda itu sangat mempengaruhi berkendara ya, udah pasti nggak imbang, goyang-goyang, mungkin narik kanan kiri. Kalau udah sampai rangkanya yang bagian sini, ini yang penyok-penyok, rusak banyak dempulnya bagian sini. Nah, ininya udah bengkok lah, miring-miring, itu di situ ada bagian las-lasan sampai miring. Nah, itu sangat mempengaruhi berkendara ya. Biasanya limbung di kecepatan tinggi atau nggak balance. Ini sebenarnya masih banyak yang pengen saya bahas, tapi durasinya panjang, uploadnya berat. Kurang lebih itu aja ya. Jadi intinya dari baut-baut kap mesin, terus sealer-sealernya di kap mesin, buletan-buletan, las spotnya, terus rangka-rangka apronnya. Kalau yang udah dilas ya, lagi-lagi permainan di las titik, kita harus pahami las titiknya aja. Kalau las titiknya ini rusak, di sambungan-sambungan pasti ada las titik atau spot welding kayak gini. Kalau ini udah rusak berarti udah pernah repair atau udah pernah diganti. Nah, contoh bullhead yang udah pernah diganti, ininya di repair nih, ada nih. Nah, ini dia bullhead yang sudah diganti, lihat tuh, udah repair ya, udah nggak ada las titiknya, artinya dia udah diganti. Walaupun asuransi tetap aja bekas tabrak ada bekasnya. Jadi keputusan di tangan kalian, kalian seleranya sampai mana tabraknya. Kalau kalian menurut kalian bullhead masih aman ya, kalau mau beli terserah, saya nggak peduli. Tapi saya bakal infoin kalau bullhead kena, kap mesin kena. Urusan beli nggak dibeli konsumen. Ya kalau udah nyampe sumbu roda kayak gitu-gitu ya, mending dihindarin lah. Udah nyampe saya gini sini, rangkanya udah hindarin, las-lasan bagian sini hindarin. Kalau buat makan jangka panjang, karena mobil bekas pasti dijual lagi kan. Siapa tahu mau trade in atau mau upgrade lagi. Jadi harga jualnya nggak jatuh. Oke. Oh iya, satu lagi. Kalau dia tabraknya kenceng sampai efek ke mesin ya sudah, mesinnya biasanya pincang, dudukan ininya goyang, getar ya. Jadi getarnya bukan karena si mesinnya, tapi getarnya karena dudukannya nggak bener, goyang gitu. Stabilizernya nggak ada, jadi mesinnya goyang, getar, gebek. Bukan karena pengapian atau kelistrikannya atau kompresinya, tapi emang karena dudukannya rusak. Dia kalau udah kedorong parah biasanya udah pasti nggak enak mobilnya, gertetet kayak gitu. Oke, cukup sekian. Nanti kalau kurang nanti saya tambahin lagi, bikin jilid kedua dengan mobil yang berbeda yang bullheadnya kelihatan di sini. Oke, terima kasih.